Ya, tersulut emosi lantaran tidak terima istrinya dilecehkan, seorang pria di Kabupaten Tulang Bawang ini tega menghabisi teman dekatnya sendiri. Jadi pria bernama Arif Rodian pemirsa usianya 27 tahun ini ditemukan tewas bersimbah darah pemirsa. Ya. Kemudian di halaman rumah warga begitu ya di Desa Pedawarejo di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Tak berselang lama, polisi kemudian berhasil mengamankan pelaku bernama Sahat Naibaho yang ternyata merupakan teman korban bahkan sekaligus pemilik lapo tuak yang memang kerap didatangi oleh korban. Pelaku mengaku nekat memang menikam korban dengan pisau akibat dipicu emosi lantaran melihat istri pelaku dilecehkan oleh korban yang pada saat itu sedang meminum tuak di warung milik pelaku. Pelaku yang tersulut emosi kemudian menghampiri korban dan dengan sadar menusuk korban sebanyak 1 kali pada bagian punggung sebelah kanan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Banjar Agung, di mana polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Untuk jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan usai dilakukan visum. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kronologis di sana, kita sudah terhubung ya dengan AKP Irwansyah selaku Kapolsek Banjar Agung. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mbak Maria dengan Mas Philip. Baik, Pak Kapolsek, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak bagaimana kemudian kronologis awal dan apa bentuk pelecehan yang dilakukan oleh korban sehingga pelaku tega menghabisi nyawa korban. Terima kasih, Mas Philip. Jadi kronologis awalnya adalah si pelaku dengan korban ini memang berteman yang setiap hari ataupun setiap saat bisa bertemu di warung pelaku. Warung pelaku ini kebetulan memang tempat minum-minum seperti minuman tradisional seperti tuak yang bisa juga memabukkan itu. Nah, di saat itu menurut keterangan dari pelaku bahwa saudara korban ini di Arif ini mencolek bokong daripada istri si pelaku sehingga menyulut pelaku menimbulkan emosi. Baik, ya Mbak Maria? Ya, Pak Kapolsek, sebenarnya pelaku ini memang sudah memiliki niatan untuk menyakiti korban atau seperti apa, Pak? Tidak, kalau menurut keterangan dari pelaku bahwa mereka memang minum-minum seperti biasa, Mbak Maria. Cuman pada saat itu si pelaku ini melihat si korban ini memegang bokong daripada istrinya. Demikian. Artinya Pak, dari pelaku, korban dan juga istri pelaku ini kondisinya saat itu memang sedang minum bersama atau seperti apa di sana? Antara pelaku dengan korban. Jadi itu di rumah, Pak. Mas Oke, baik. Itu di rumahnya pelaku. Itu kebetulan seperti warung. Ya. Dan si istrinya memang di rumah itu gitu loh. Baik. Berarti apakah sudah ada keterangan dari pelaku sendiri Pak yang menjelaskan bahwa melakukan aksinya ini spontanitas ketika juga merasa emosi ya, ketika sang istrinya dilecehkan begitu? Betul Mas Philip, jadi spontanitas dilakukan, emosi sesaat. Pelaku ke dapur mengambil pisau dan tempat sebelum terjadi ini, antara pelaku dan korban ini sempat cekcok mulut. Di situ ada saksi atas nama Prapto. Prapto ini memisahkan terlebih dahulu. Setelah reda antara pelaku dengan korban, pelaku keluar rumah dengan niat mungkin pulang. Cuman si pelaku ini masuk ke dalam dapur mengambil pisau. Melihat mengambil pisau, si korban lari ke depan. Jarak kurang lebih 150 meter, korban lari, dikejar oleh pelaku. Pelaku menusukkan pisau ini di pas punggung sebelah kiri korban. Oke. Tiba-tiba si korban. Padahal pada saat kejadian itu. Gimana? Ya, pada saat kejadian itu si pelaku ini memang di bawah pengaruh minuman keras atau bagaimana Pak Kapolsek? Iya, betul.
Kalau menurut keterangan dari korban, menurut keterangan dari pelaku dan saksi yang di tempat dan keterangan istrinya yang sudah kita lakukan pemeriksaan, bahwa mereka ini memang minum tua, jenis tua itu. Oke. Sementara itu korban setelah mendapatkan luka tusukan sendiri apakah sempat mendapatkan pertolongan di sana dan kemudian juga apa konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku, Pak Kapolsek? Terima kasih Mas Philip. Jadi korban saat itu terjatuh bersimbah darah, dilihat oleh ada tetangga tempat TKP dia jatuh. Baik. Memberitahu pihak polsek. Pihak polsek cepat mendatangi TKP dan kami evakuasi ke rumah sakit. Cuman sampai di rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan oleh dokter lukanya sangat berat, kehabisan darah dan meninggal dunia. Dinyatakan meninggal dunia. Baik. Untuk konstruksi hukum, Pak Kapolsek yang akan dikenakan oleh pelaku kepada pelaku terima seperti kasih. apa? Untuk konstruksi hukum ini kita kenakan pasal 351 penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada ayat 3 dengan ancaman 7 tahun penjara. Oke. Baik, terima kasih AKP Vansa, Kapolsek Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atas waktunya bersama kami. Salam presisi, Pak. Terima kasih, Pak Kapolsek.